Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie, disingkat B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Kabila Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Keluarga Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa. Pernikahan. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Ranggamalela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa. Sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Prianger. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Pendidikan. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai tahun 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar Diploma Insinyur pada 1960 dan gelar Doktor Insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi
Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa kepresidenan. B.J. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk seluruh kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah, inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timur Timur, sekarang Timur Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Pada masa kepresidenannya, Provinsi Timur Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia dan memilih menjadi negara terpisah yang berdaulat bernama Timur Leste pada Agustus 1999. Pemisahan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya. Ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999, pencalonannya ditentang oleh sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Penentangan ini datang dari anggota DPR, dari partai pengusungnya yaitu Partai Golongan Karya, dan dari anggota DPR lainnya. Kondisi ini juga membuat laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden mengalami penolakan pada sidang umum MPR tahun 1999. Karena penolakan ini, Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden. Pasca kepresidenan, setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya, Habibie Center, dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habibie aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kesibukan lain dari B.J. Habibie adalah mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Habibie menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80, dan kemudian menyerahkan pucuk pimpinan perusahaan tersebut kepada anaknya Ilham Habibie. Kematian. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 11 September 2019. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 11 September 2019. Prosesi upacara pemakaman kenegaraan B.J. Habibie di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta pada tanggal 12 September 2019. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengucapkan bela sungkawa setelah Habibie meninggal dunia. Dalam akun Twitternya, dia mengucapkan pernyataan duka cita kepada rakyat Indonesia atas kepergian Habibie. Kepada awak media, sesuai menghadiri acara makan malam dalam perayaan 35 tahun Universitas Binari, seperti dikutip The Star, Mahathir mengaku sangat sedih.